Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan ini saya akan membacakan satu artikel yang menurut saya sangat penting terkait konflik yang lagi hangat sekarang. Tentunya juga konflik yang sedang diperbincangkan di dunia internasional, yaitu konflik antara Taliban dan Afghanistan yang teman-teman semuanya pasti sudah pada update ya. Saya tadi buka-buka Google, ternyata saya menemukan wawancara antara mantan kepala BIN dengan salah satu wartawan di kilat.com, dan wawancara ini sudah dibentuk tulisan ya oleh wartawan, dan ketika saya baca sangat menarik sekali dan perlu saya sampaikan di dalam video ini. Akan saya bacakan. Di sini ada beberapa pertanyaan ya di dalam wawancara ini, namun saya tidak akan bacakan semuanya. Hanya 2 atau 3 pertanyaan yang akan saya bacakan. Ini dia artikelnya. Eksklusif. Kaum intoleran radikal jangan bangga dengan kemenangan Taliban. Taliban akhirnya sepenuhnya menguasai Afghanistan setelah Amerika Serikat menarik pasukannya. Keberhasilan Taliban diperkirakan mempunyai dampak ke dalam dan ke luar negeri, termasuk terhadap kaum radikal di Indonesia, juga tentang kedekatan Taliban dengan Rusia dan Cina. Ketika kita membaca berita-berita tentang konflik antara Taliban dan Afghanistan ini, tentu banyak juga dari kita yang mungkin masih ragu terhadap info-info yang kita baca. Ini benar nggak begini? Ini benar nggak begini? Karena ketika kita mau mengklarifikasi, misalkan nanya langsung sama orang Afghanistan yang ada di Indonesia, saya yakin mereka tidak akan memberikan informasi yang seutuhnya. Bahkan kebanyakan dari mereka yang ada di Indonesia, itu mereka tidak mau buka bicara, tidak mau angkat bicara tentang konflik ini. Saya tidak tahu sebabnya persis seperti apa ya. Yang penting ada teman-teman dari Afghanistan juga yang ada di sini. Ketika kita konfirmasi, kita ajak ngobrol dengan konflik yang sebenarnya ini, mereka tidak angkat bicara. Entah ada tekanan batin atau masa lalunya seperti apa, kita tidak tahu. Nah, kembali lagi di artikel ini saya akan bacakan mungkin 2 pertanyaan saja ya. Pertama ini. Dan kita tahu sebelum masuk ke pertanyaan, yang diwawancara ini adalah seorang mantan kepala BIN ya, dan tentunya beliau juga adalah guru besar intelijen di Sekolah Tinggi Hukum Militer. Jadi wawasan beliau, pengalaman beliau tentang dunia intelijen tentunya sudah tidak diragukan lagi. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana perkembangan Afghanistan pasca Taliban menguasai Kabul? Ini penting sekali. Saya bacakan. Sebenarnya jika dilihat seksama, berhasilnya Taliban memasuki Kabul tanpa adanya perlawanan dari pihak tentara Afghanistan merupakan kejadian yang harus kita cermati lebih dalam. Kenapa tidak ada perlawanan dan upaya dari tentara Afghanistan untuk mempertahankan diri? Jika mencermati pernyataan Jenderal Ashraf Dia, yaitu mantan Kepala Staf Angkatan Darat Afghanistan, pada Juni 2021 lalu, maka kejadian yang terjadi bukan perebutan kekuasaan, akan tetapi pada penyerahan kekuasaan, sesuai dengan kesepakatan antara Amerika Serikat dan Taliban di Doha, Qatar pada Februari 2020. Ini sudah kita dapat 1 poin. Jadi yang terjadi di sana itu adalah bukan perebutan kekuasaan, tetapi adalah penyerahan kekuasaan. Oke, saya lanjut. Proses penguasaan Taliban atas Kabul sangat cepat karena mayoritas penduduk Kabul dan sekitarnya merupakan warga suku Pushtun. Ada juga yang mengatakan Pashtun ya, yang mendominasi Taliban.
Peran kesukuan ini sangat penting sehingga dalam beberapa kasus pergerakan Taliban dalam menguasai berbagai provinsi tidak mendapatkan perlawanan. Sampai saat ini, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani belum menyatakan mundur dan masih merupakan kepala negara yang sah, walaupun posisinya belum diketahui. Perlu untuk diketahui bahwa pemerintah Afghanistan tidak menginginkan adanya pertumpahan darah Sebenarnya Presiden Ashraf Ghani memiliki kedekatan dengan Taliban karena pernah berkongsi dalam perdagangan hewan ternak, kambing, dan domba dengan mendiang Mullah Umar. Sikap yang ditunjukkan oleh Presiden Ashraf Ghani merupakan sikap yang nasionalis dan patriotis karena bertujuan menghindari pertumpahan darah. Baik Presiden Ashraf Ghani atau Taliban sama-sama letih bertikai. Mereka sudah lelah berkonflik selama 30 tahun lebih. Jadi guys, kita dapat beberapa poin di sini ya. Yang pertama adalah bahwa yang terjadi di sana itu adalah bukan perebutan kekuasaan, tetapi kepada penyerahan kekuasaan. Karena Presiden Ashraf Ghani, beliau melarikan diri dari Afghanistan ke Tajikistan, itu dia sangat khawatir takut di situ terjadi pertumpahan darah. Karena bayangkan saja jika beliau masih tetap di situ, keamanan juga tetap berada di situ, mulai dari militer, terus polisi yang ada di sana pasti mengamankan presiden, dan di situ pasti akan ada pertumpahan darah antara Taliban dan tentara-tentara ataupun polisi-polisi dari pemerintah. Terus di sini dan penyebaran Taliban ke seluruh penjuru ya provinsi-provinsi yang ada di Afghanistan, itu kebanyakan warga-warganya langsung manut-manut aja, kurang lebihnya begitu, karena mereka kebanyakan orang-orang yang pada awalnya itu tidak senang ya, itu kontra dengan pemerintah. Jadi pergerakan Taliban dalam menguasai berbagai provinsi di seluruh penjuru yang ada di Afghanistan itu tidak ada perlawanan dari pemerintah, jadi dibiarkan saja. Nah, sampai saat ini pun Presiden Ashraf Ghani itu beliau belum menyatakan secara pribadi dia mundur dari kursi kepresidenan, itu tidak. Akan tetapi beliau yang saya sebutkan tadi pergi meninggalkan Afghanistan ke Tajikistan itu tidak lain adalah untuk mencari keamanan supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Saya lanjut dulu di sini. Walaupun tokoh-tokoh Taliban dalam pernyataannya kepada para tokoh dan pejabat negara-negara asing menjamin keamanan warga asing di Afghanistan jika merebut kekuasaan, akan tetapi kondisi di lapangan pernyataan itu masih diragukan oleh berbagai pihak. Hal ini dikarenakan mayoritas milisi Taliban yang bukan kalangan terpelajar dan bahkan buta huruf, sehingga memasuki fasilitas pemerintahan dan fasilitas militer, kemudian bermain-main di sana. Tidak sedikit dari mereka bahkan bermain-main dengan mobil lapis baja dan helikopter yang dapat membahayakan diri mereka sendiri. Dapat poin juga, jadi mereka warga Afghanistan ya yang masuk dalam Taliban ini kebanyakan mereka yang tidak berpendidikan, tidak sekolah ya. Bagaimana mau sekolah, orang Taliban sendiri tidak memperbolehkan warganya untuk sekolah. Dianggap sekolah itu adalah ajaran-ajaran modern yang datangnya dari barat, dan mereka tentu kontra dengan hal-hal tersebut. Dan tentunya hal-hal yang dianggap kontra itu justru menjadi hal buruk bagi mereka. Kebanyakan mereka itu tidak bisa membaca, sehingga kita lihat dalam video-video yang menyebar di mana-mana itu mereka main-main ya dengan alat-alat yang ada di istana, terutama alat-alat gym dengan alat-alat berat ya seperti helikopter, mobil lapis baja segala macam. Mereka itu main-main gitu karena
dianggapnya ya tidak ada pentingnya, itu dianggap sebuah permainan lah, kurang lebihnya begitu. Karena mereka tidak tahu kualitas ataupun peran penting mobil lapis baja, helikopter itu seperti apa, cara menggunakannya bagaimana, ya mereka belum tahu. Nah, itu pertanyaan pertama, guys. Sebenarnya di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Saya bacakan pertanyaannya saja. Nanti di pertanyaan sebelum terakhir akan saya baca, tapi yang lain ini pertanyaannya saja. Sebenarnya apa itu Taliban dan bagaimana hubungannya dengan Al-Qaeda? Teman-teman yang ingin tahu lebih jelasnya, nanti saya cantumkan link berita ini di video. Terus ada pertanyaan berikutnya, kaum intoleran radikal jangan bangga dengan kemenangan Taliban. Ada juga, apakah pihak asing percaya dengan Taliban? Terus ya tentu percaya ya. Nah, ini yang akan saya sampaikan. Apa hikmah yang harus bangsa Indonesia pelajari dari tragedi Afghanistan? Saya bacakan dulu. Tragedi dan konflik perebutan kekuasaan di Afghanistan harus kita pahami pentingnya rasa al-muwatonah, kebangsaan, rasa memiliki negeri dan loyal kepada konstitusi dan Pancasila. Betul sekali. Bangsa Indonesia, khususnya generasi muda, perlu memperkuat rasa patriotisme dalam berbangsa dan bernegara. Jangan terpengaruh dengan narasi-narasi yang menyebutkan bahwa Indonesia yang berlandaskan Pancasila bertentangan dengan syariat Islam. Itu poin yang pertama. Jadi harus kita tingkatkan lagi rasa al-muwatonah, rasa jiwa ataupun spirit kebangsaan kita, kecintaan kita, harus kita tanamkan lagi hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman, untuk melestarikan, untuk mendamaikan negeri kita tercinta ini. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, jangan sampai ada teman-teman kita yang terpengaruh dengan narasi-narasi yang dapat menyudutkan Pancasila, yang menganggap bahwa Pancasila itu adalah bertentangan dengan syariat Islam, yang menganggap bahwa Pancasila, demokrasi itu adalah produk orang-orang kafir. Itu jangan diperdulikan ya. Terus menurut Prof. Ali Jum'ah, sejatinya Indonesia masih menerapkan syariat Islam. Ini poin penting. Akan tetapi tidak memberlakukan hudud. Hudud itu hukuman kepada tersangka pelaku tindak kriminal, karena tidak adanya qadhi mujtahid, yaitu hakim yang mampu berijtihad, dan saksi yang adil, sehingga penerapan hudud dibekukan, bukan dihapuskan. Kemudian diganti dengan hukuman kurungan penjara dan denda materi. Nah, ini alasan-alasan, nanti akan ada satu pembahasan khusus ya. Kenapa di Indonesia tidak menerapkan hudud ya, ataupun hukuman-hukuman yang ada di dalam Al-Quran? Ini tentu para ulama mereka punya alasan tersendiri ya, karena di Indonesia kalau menurut Prof. Ali Jum'ah, karena tidak adanya qadhi mujtahid, hakim yang mampu berijtihad. Hakim yang mampu berijtihad di Indonesia yang tentunya dia itu adil, yang mampu menerapkan hudud sebagaimana mestinya. Dan yang poin yang penting adalah kita menerapkan hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, hukum-hukum tindakan kriminal ya, mencuri segala macam itu dengan penjara, dengan denda materi, yaitu sah-sah saja selagi kita tidak merendahkan hukuman-hukuman ataupun hudud-hudud yang ada di Al-Quran. Jadi kita tetap melakukan ataupun menggunakan hudud, menggunakan aturan-aturan pemerintah, tetapi jangan sampai ada di dalam hati kita itu merendahkan aturan-aturan yang ada di Al-Quran. Terus bangsa Indonesia harus berhati-hati dengan narasi-narasi yang menyatakan keharusan berkonflik seperti yang dinarasikan oleh kaum intoleran radikal. Mereka terpengaruh dengan narasi-narasi keharusan berkonflik seperti yang didengungkan oleh Ikhwanul Muslimin. Konflik justru harus diupayakan dihindari. Jangan sampai terbawa narasi-narasi yang panas ya, apalagi narasi-narasi ini awal mulanya dibangun oleh Ikhwanul Muslimin yang ada di Mesir pada waktu itu.
Terus Grand Mufti Mesir, Profesor Syauqi Alam menceritakan kepada kami bahwa Hasan al-Banna menyatakan secara jelas bahwa konflik adalah sebuah kemestian yang harus dilakukan oleh kader-kader Ikhwanul Muslimin. Nalar konflik Ikhwanul Muslimin akan semakin terlihat pada pemikiran Sayyid Qutb yang terpengaruhi oleh pemikiran Abu A'la al-Maududi yang menganggap bahwa umat Islam saat ini merupakan masyarakat jahiliyah. Sayyid Qutb awalnya dia terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Abu A'la al-Maududi. Tentunya hal-hal seperti ini diawali dengan statement yang menganggap bahwa masyarakat umat Islam yang masih hidup di sekarang ini dianggap masyarakat jahiliyah. Ini menurut dia alasan dia itu seperti apa? Kacau juga. Terus pemahaman dalam pernyataan Sayyid Qutb dan Abu A'la al-Maududi ini sangat berbahaya karena menafikan kemajuan peradaban umat Islam terdahulu. Permasalahan kemudian tidak berhenti dari pemahaman ini. Semua organisasi terorisme seperti ISIS, Al-Qaeda, Al-Sabab Somalia, dan Boko Haram Nigeria lahir dari pemahaman Ikhwanul Muslimin ini, yang bahayanya tidak hanya di Mesir saja, akan tetapi ternyata juga berdampak atas semua umat manusia di dunia. Ngomongin Al-Sabab Somalia, saya kemarin sempat podcast juga dengan teman saya yang tinggal di sini di daerah Ciputat. Beliau adalah warga Somalia. Beliau menjelaskan sambil menunjukkan kesedihan tentunya bahwa di Somalia itu agamanya satu, bahasa keseharian mereka satu, tapi konflik di sana tiap hari, bom ada di mana-mana. Bahkan orang tuanya, bapaknya dia itu ditembak setelah menjalankan sholat subuh. Bayangkan saja, beliau katanya tidak bisa ngapa-ngapain di sana, hanya ibu yang sudah tidak bisa apa-apa ditemani oleh kakaknya. Kita juga di sini hanya pengungsi, kata beliau, yang tidak bisa membantu banyak terhadap keluarga. Akhirnya dia kagum lah sama Indonesia, sama warga Indonesia yang penduduknya lumayan banyak, warganya juga sopan santun, agama kita banyak, suku kita banyak, bahasa juga banyak, tapi alhamdulillah amin mutmain, tenang, aman, sentosa. Ini pertanyaan terakhir guys yang penting. Kaum radikal di Indonesia tentunya sangat bangga dengan kemenangan Taliban di Afghanistan itu. Bagaimana menurut Prof? Sebagai bangsa yang memegang teguh Pancasila, kita berkewajiban untuk melawan narasi-narasi tersebut sehingga tercipta masyarakat yang tentram dan maju. Maka dari itu harusnya kaum intoleran radikal di Indonesia jangan bangga dengan kemenangan Taliban, karena Taliban tidak sama dengan mereka. Taliban masih memegang teguh mazhab fikih Hanafi yang dikafirkan oleh kaum intoleran radikal di Indonesia. Kaum radikal di Indonesia jangan bangga dengan kemenangan Taliban, katanya, karena Taliban tidak sama dengan ormas-ormas keras yang ada di Indonesia. Taliban masih menganut madhab fikih Hanafi, dan katanya sekelas Taliban pun masih suka dikafir-kafirkan oleh ormas-ormas keras yang ada di Indonesia. Ini lucu sekali. Padahal sekali lagi masalah kafir mengkafirkan itu hak prerogatif Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia apalah daya begitu cukup manut, taat sama aturan Tuhan. Jangan suka mengkafir-kafirkan, jangan suka membid'ah-bid'ahkan. Kita taat, patut sama ajaran Allah Subhanahu wa taala sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pesan saya untuk anak-anak muda semuanya, generasi-generasi Indonesia tercinta, jangan sampai kita terjerumus dalam aliran-aliran yang sekarang ini sudah aliran-aliran tersebut sudah dilarang di pemerintah. Tentunya dengan memperhatikan ketika ingin belajar agama, harus perhatikan ustadznya seperti apa, ustadznya lulusan dari mana, kitab yang dipelajari seperti apa.
dan harus banyak nanya-nanya sama ustadz-ustadz yang moderat, ustadz-ustadz yang NU, ustadz-ustadz yang Muhammadiyah. Jangan sampai salah pilih ustadz, karena sekali salah ya tentu akan terbawa arus dan nanti akan diajak ke Afghanistan untuk perang. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.